Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Amiratun Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 31 Januari 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke hadapan Anda. Inilah informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini terdampak banjir harga gas LPG 3 kg di tingkat eceran di wilayah kota Banjarmasin kembali mencapai 45 hingga 50 ribu per tabung. Terkait hal itu, Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin sejak akhir pekan lalu sudah meminta Pertamina melakukan operasi pasar di 8 titik lokasi yang terdampak banjir. Gas LPG 3 kg selama banjir melanda wilayah Kalimantan Selatan termasuk di kota Banjarmasin terus mengalami kelangkaan. Di samping itu harganya juga terus merangkak naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya, khususnya di tingkat eceran. Menyikapi hal itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui bidang peningkatan dan pengembangan perdagangan sudah mengusulkan kepada Pertamina untuk menggelar operasi pasar khusus LPG 3 kg. Ada 8 titik lokasi yang diusulkan untuk menjadi prioritas operasi pasar, di antaranya Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Gadang, Kertak Baru Ulu, Karangmekar, Sungai Bilu dan Sungai Andet, Teluk Dalam dan Kuin Utara. Ya, memang kondisi di lapangan bervariasi lah, ada yang sampai 45.000, ada yang bahkan 50.000. Makanya kemarin kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kami mengusulkan kepada Pertamina untuk melakukan operasi pasar khususnya LPG 3 kg. Hal ini menyikapi naiknya harga LPG di lapangan. Jadi alhamdulillah dari 8 titik yang kami usulkan, prioritas 4 kecamatan yang terdampak banjir, masing-masing kecamatan 2 titik itu disetujui semuanya. Dan ini masih berjalan, dimulai dari hari Kamis kemarin, itu kalau tidak salah itu di Kelurahan Murung Raya, terus Jumat Kelurahan Gadang dan Kelurahan Kertak Baru Ulu, Sabtu Karangmekar, Senin kemarin Pengurus Baru dan Kelurahan Sungai Bilu, hari ini ada di Sungai Ande kalau tidak salah dengan Teluk Dalam, dan insya Allah besok Rabu diagendakan di Kelurahan Kuin Utara. Kalau seandainya dari 8 titik ini masih dirasa kurang, masih banyak masyarakat yang membutuhkan, maka kami akan ajukan kembali permohonan kepada Pertamina untuk melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg melalui agen-agen Pertamina. Tezer mengaku mahalnya gas LPG di tingkat pengecer lantaran selama banjir distribusinya cukup terhambat karena banyak akses yang menuju pangkalan terendam banjir. Meski demikian, pihaknya juga terus mencoba mencarikan solusi bagaimana warga Banjarmasin bisa mendapatkan gas LPG tersebut dengan harga yang terjangkau. Muhail, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, lambatnya turun aliran air di tengah musibah banjir juga lebih disebabkan kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik flat atau datar. Sementara itu permukiman dan jalan komplek di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur hingga saat ini masih banyak yang terendam air. Guna mempercepat pengeringan, Pemko Banjarmasin terus melakukan upaya dengan menurunkan beberapa mesin pompa di kawasan yang masih tergenang. Semoga banjir cepat mereda ya pemirsa. Peristiwa banjir sepertinya membuka mata pemerintah kota Banjarmasin yang sebelumnya tidak pernah memprediksi bakal terdampak seperti saat ini. PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Windias Kartika mengakui tersumbatnya aliran sungai menjadi salah satu faktor lambatnya genangan air di permukiman warga surut turun ke Sungai Martapura. Menurut Windy, bangunan yang berdiri di atas sungai menjadi faktor terhambatnya aliran sungai, dan hal ini menjadi konsen pihak Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Tak hanya itu, lambatnya turun aliran air juga lebih disebabkan Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik flat atau datar. Bukan, memang aliran drainase ada yang lancar, ada yang terhambat, misalnya dengan rumput dan sebagainya gitu Mas. Tapi tadi saya bilang bahwa karena kita ini datar, jadi aliran air itu tuh ngalir cuma lambat. Sedangkan beban yang terus masuk dari hulu itu sangat besar, sehingga aliran drainase kita itu tidak mampu untuk menampung air, makanya melimpah sampai ke jalan dan ke pemukiman.
Inilah yang menjadi salah satu tantangan berat bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan penanganan percepatan pengeringan sejumlah kawasan agar bisa secepatnya surut. Murtasia, Banjar TV. Mesin terus diturunkan pihak pemerintah Kota Banjarmasin untuk mempercepat penurunan air di sejumlah titik permukiman warga yang sampai hari ini masih tergenang. Pantauan Banjar TV Kamis 28 Januari 2021, genangan air yang sampai saat ini masih melanda permukiman, yakni di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur. Seperti di Jalan Utama Ahmad Yani kilometer 6, kawasan permukiman warga di seputaran Jalan Pramuka dan kawasan permukiman di Jalan Veteran. Ketinggian air juga bervariasi, namun rata-rata masih menggenang di atas mata kaki orang dewasa. Banyaknya permukiman warga yang masih tergenang juga diakui Camat Banjarmasin Timur Ahmad Muzayin. Bahkan menurutnya, genangan air masih merendam di beberapa kelurahan di wilayahnya, seperti Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Sungai Lulut Pengambangan, dan Kelurahan Kuripan. Beberapa kelurahan tersebut saat ini masih menjadi fokus penanganan pemerintah kota dengan menurunkan sejumlah mesin penyedot air untuk mempercepat surutnya genangan. Sebagian besar sudah banjirnya sudah mulai mengering, sudah surut. Tapi ada beberapa titik, beberapa kelurahan yang memang masih ada yang terendam jalannya. Jadi memang daerah Pramuka dan sekitarnya, di situ termasuk Kelurahan Pemurus Luar, kemudian Sungai Lulut, dan juga di Pengambangan dan beberapa titik di Kelurahan Kuripan. Nah, upaya pemerintah kota saat ini berupaya semaksimal mungkin melakukan pengeringan itu dengan melakukan penyedotan percepatan aliran sungai dengan memasang beberapa mesin. Berdasarkan kondisi di lapangan itu di daerah Pramuka ditarik ke arah Jalan Ayani melalui depan TPRI. Ada jembatan di sana dengan kapasitas yang cukup besar, ditambah mesin-mesin pendukung sekitar ada 4 atau 5 mesin di sana. Kemudian beberapa hari ini penanganan juga mengarah ke arah Veteran, ke Jalan Veteran, karena dari Ayani ke depan itu sudah lumayan mengering, sedangkan arah ke belakang ini agak masih agak lambat turunnya, jadi dibantu dengan mesin. Ada beberapa mesin coba kita arahkan, terutama di daerah Pramuka, kemudian di Veteran juga kemarin dipasang kalau tidak salah 2 atau 3 mesin yang coba kita maksimalkan lagi. Muzayin juga menyebut, berdasarkan data kelurahan pada hari Rabu 27 Januari 2021, jumlah warga yang mengungsi masih ada sekitar 620 kepala keluarga yang tersebar di beberapa tempat. Namun untuk yang di Terminal Kilometer 6 jauh sudah berkurang dari sebelumnya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, momentum banjir untuk memperbaiki sungai yang melanda ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini, demikian juga daerah lainnya yang menjadi penting untuk memperbaiki fungsi sungai hingga drainase. Sementara itu, kondisi banjir yang sangat parah kali ini harus menjadi pelajaran bagi Pemko untuk bersikap tegas terhadap bangunan yang menutup aliran sungai dan drainase. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin M. Isnaini menyatakan momentum bencana banjir yang melanda ibu kota Kalsel ini dan juga daerah lainnya menjadi penting untuk memperbaiki fungsi sungai hingga drainase. Berbagai aliran sungai dan drainase memang harus diperbaiki betul karena dampak banjir yang terjadi sangat luar biasa. Ini disampaikan Isnaini saat di gedung DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi. Menurut Isnaini, banjir yang melanda Banjarmasin tidak pernah terbayangkan akan sebesar ini. Hingga semua orang berpikir kondisi sungai dan drainase di kota Seribu Sungai ini ada masalah serius. Oleh karenanya Isnaini berharap seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dapat menangani musibah ini secepatnya. Ini kan satu momentum yang masyarakat juga sangat peduli gitu. Nah, jangan sampai hal ini pemerintah kota menjadi penonton gitu. Nah, dan saya berharap bahwa pemerintah kota berada di garis terdepan, jangan sampai masyarakat yang menyelesaikan. Tentunya
kalau masyarakat yang menyelesaikan untuk membongkar, tentunya kan ada implikasi-implikasi yang sosial dan hukumnya. Pemerintah kota berada di garda terdepan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu ada pembongkaran, ada ketegasan, saya kira itulah tugas dari pemerintah kota untuk memberikan satu kenyamanan, untuk memberikan satu kondisi yang bisa membuat masyarakat itu tidak lagi tergenang oleh masalah banjir. Salah satunya masalah banjir. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan pemerintah kota mesti menyelesaikan musibah banjir ini dengan baik jika ada aliran sungai dan drainase yang bermasalah. Krishna, Banjar TV. Kondisi banjir yang sangat parah kali ini harus menjadi pelajaran bagi Pemko untuk bersikap tegas terhadap bangunan yang menutup aliran sungai dan drainase. Seperti normalisasi Sungai Veteran yang saat ini dilakukan pemerintah kota. Ada beberapa bangunan toko yang berada di atas sungai itu akhirnya dibongkar demi memperlancar aliran air di sungai agar segera surut dari banjir. Isnaini berharap langkah tegas ini berlanjut untuk menormalisasi sungai lainnya karena Banjarmasin memiliki ratusan sungai yang kondisinya terus menyempit karena bangunan. Nah, harus ada ketegasan bahwa dari pemerintah kota untuk bisa mengurai ini. Bahwa saat ini ada aliran-aliran yang notabene terbangun oleh bangunan-bangunan yang notabene menutupi dari aliran. Untuk itu saya berharap ada ketegasan dari pemerintah kota untuk kalau memang ada aliran itu untuk segera dibongkar atau mungkin disalurkan air yang ada sehingga Banjarmasin Banjarmasin punya aliran yang bisa setidaknya mengurangi dari kondisi banjir itu sendiri. Selain itu, Isnaini juga meminta bangunan yang menutup drainase harus segera dibongkar sehingga bencana yang terjadi di kota yang berjuluk 1000 sungai ini tidak terjadi lagi. Krishna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, jajaran anggota dan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin langsung turun meninjau proses normalisasi Sungai Veteran, bekas tempat berdirinya bangunan kios Pasar Kuripan. Di samping itu juga, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali akan melakukan pengawasan kepada Pemko dalam menjalankan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sungai yang mengatur terkait proses pembangunan dan kearifan lokal dalam menjaga alam dan sungai di Kota Banjarmasin. Pasca pembongkaran 14 los atau kios Pasar Kuripan, DPRD Kota Banjarmasin langsung menurunkan ekskavator mengeruk aliran Sungai Veteran yang tersumbat bekas bangunan pasar beberapa waktu lalu. Bencana banjir ini dikatakan sebagai momentum semua pihak untuk segera membenahi aliran sungai yang tertutupi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Jajaran anggota dan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin langsung turun meninjau proses normalisasi Sungai Veteran, bekas tempat berdirinya bangunan Los Pasar Kuripan. Pengerukan Sungai Veteran ini untuk mengalirkan air ke Sungai Martapura dikeruk menggunakan alat berat ekskavator. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin mengungkapkan pihaknya tak mau membuang waktu lagi lantaran pasca pembongkaran kemarin sudah terjera waktu tanpa aktivitas keseharian sehingga dikhawatirkan akan mengulur waktu lagi. Dibukanya saluran di arus jalan Veteran ini mungkin akan tembus ke Temekbang nantinya, mudah-mudahan harus ini bisa lancar. Nah, dengan hari ini adanya alat berat yang berikan bantuan atau pinjaman dari salah satu pengusaha di Kota Banjarmasin untuk mengerukan dan juga untuk pendalaman sungai yang kembali normal lagi. Harapan kita dengan kondisi ini bisa membantu arus sungai di Jalan Veteran ini bisa normal kembali untuk keluar di Temekbang. Yamin berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk pembangunan Kota Banjarmasin agar kejadian banjir parah seperti ini tidak terulang kembali. Murtasia, Banjar TV.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Golkar Mat Nur Ali yang juga turun langsung ke lapangan meninjau pengerukan sungai di kawasan Pasar Kuripan. Permasalahan bangunan di atas sungai ini, pemerintah kota harus mengambil sikap dalam artian segera berantas, termasuk masyarakat harus melihat mengapa banjir ini terjadi dan menilai apa penyebabnya. Selain sungai dangkal, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan lainnya harus dihentikan. Ini juga menjadi pengawasan konkret jajaran legislatif untuk Pemko Banjarmasin. Harus ada ketegasan dalam menjalankan perda tentang pengelolaan sungai yang mengatur terkait proses pembangunan dan kearifan lokal dalam menjaga alam dan sungai di Kota Banjarmasin. Normalisasi sungai sesuai dengan Perda nomor 19 tahun 2016. Perda sungai itu ada dua. Pertama, Perda sungai nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai. Yang kedua, tentang Perda tentang peningkatan dan normalisasi sungai, itu Perda nomor 19 tahun 2016. Ini harus kita wujudkan. Jangan hanya Perda saja, action pemerintah juga ada. Ada di dalam peraturan dalam Perda sungai, dalam tentang pengelolaan sungai. Artinya pengelolaan sungai ini bisa aman sungainya, sempadan yang harus dibangun rokok ataupun rumah itu ada. Ada tertuang dengan Perda nomor 2 tahun 2017. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sebagai dengan tugas dan fungsi kami DPR, tentu kami semangat untuk menormalisasi sungai ini, menegakkan Perda nomor 2 tahun 2017. Risda, Banjar TV. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda. Halangi aliran sungai, bangunan akan dibongkar. Tetaplah bersama kami.